gratis. Iya. Jadi besok bertanding sama tim mana bro? Mainnya tuh 2 hari sama Minggu. Besok hari Sabtu main 2 kali tuh, sama tim Bogor 1, sama Tangerang 1. Tim situ deh. Kalau basketnya berapa orang sih pemain? Pemain yang main 5, tapi biasanya cadangan tuh 7, jadi kita bawa 12. Oh gitu. Maksimal tuh 12. Berapa menit? Main 10 menit kali 4. 10 menit kali 4. Berarti setengah jam kurang lah ya. Ya, setengah jam. Sekali main babak pertama atau Iya, sekali main. Jadi babak pertama kedua kan 10 menit. Baru jeda sekitar 20 menit, lanjut ke yang 3-4. oh Gitu. kirain gua kayak bola gitu, beda ya. Beda. Kalau- Lanjut gitu ya Ya, maksudnya. kalau beda kan bola kan babak pertama 30 menit gitu kan. Iya. Enggak, ini dia 10 menit. Nah, tapi kalau di Amerika beda kan. Ya memang alien kali ya. Dia main 12 menit. Oh, Dia 12 menit satu Lebih lama babaknya. kan? Iya. Nah, kalau tim kampusnya yang cowok, dia main kayak bola, cuma 2 babak, tapi 24 menit satu babaknya. kalau tim Kalau kampus. tim kampusnya, maksudnya liga kampusnya. Malah lebih lama ya. Malah lebih lama. Cuma lebih capek bro daripada bola bro. Capek, menurut saya lebih capek basket. Futsal tuh lebih capek karena kan lapangannya kecil, Ya. gerak terus kan, harus balik, nggak mungkin nggak. Kalau bola kan, ya kalau striker bola lagi di belakang dia nggak mungkin ikut mundur juga kan. Dia memang lebih Lebih capek. sering gerak berarti. Iya, lebih kardio banget sih. Kalau untuk pemain basket Indonesia lu sama siapa bro? Lumayan banyak sih ya, tapi kalau orang Indo paling namanya ada tuh Arki Wisnu. Cuman dia memang dari kecil sampai SMA dia memang lahir di US, Oh. tapi asli orang Indo, Ah. cuman udah di sana orang tuanya gitu. Berarti dia emang jadi main di sana. Iya, sampai SMA. Lulus SMA dia lanjut karirnya di sini. Jadi ya mainnya memang bagus banget karena udah dapat pendidikan di sana kali ya. Kalau yang foto tadi lu rekomen itu, Oh, nah kalau itu dia pemain basket masih muda tuh. ya Namanya Derek Michael. Dia masih sekarang 17, 18. ini Indo kan ya. Di Indo dia sekarang satu-satunya pemain Indonesia asli yang main di Liga Divisi 1-nya kuliah Amerika, beasiswa. Tinggi banget Tinggi orang. tuh. Tahu ya Mas? Tahu. 211 kan? Iya. 211. Itu kontrolnya juga lagi temen gue gitu. Oh, gitu. Di Oh. selatan. Oh, iya. Kalau nggak salah. Great House. Dia tuh si Derek. Jadi dia sekarang di US dia, di Amerika dia. Tinggal di Amerika dia. Jadi ya, bagus lah yang main di sini. Nggak berkembang Mas. Iya. Main di sini. Kalau di sini kan seni gak dihargai bro. Iya. Dia kesini buat timnas aja udah.
karirnya di sana udah bagus banget. Kalau dia minta apa-apa dibikin lo. Apa-apa semuanya ada bednya deh pokoknya. Rungkap pokoknya. Rungkat. Dia dari SMA sih udah gila sih emang. Dari saya merhatiin soalnya kayak udah beda gen aja gitu mas. Gak ada kayaknya orang Indonesia. Emang tinggi banget ya. Tinggi banget, badannya bagus, udah deh bakatnya emang udah Di basket deh. udah bagus lah dia. Tapi Dia profesional basket segitu kali ya mungkin. harusnya Harusnya. Mungkin orang Indo jarang yang jarang segitu. iya. Kalau sebagai pemain profesional harusnya segitu minimal 100 lah ya. iya minimal banget 190 lah. Oh gitu. Iya. 190 malah. Kalau di Amerika sih, di Liga Amerika sih 192 itu paling pendek. Main basket. Iya. Sini mau nanti mantu bisa nggak pakai garis. Iya. Kemarin tapi dia baru sakit tuh, ada cairan di paru-parunya. Nah paling gedenya segini doang bro, dapetnya bro. Ya nggak apa-apa. Karena rambut bro. Tipis ya. Tipis ya. Iya. Kalau si Derek emang rambutnya kan afro gitu kan dia. Agak kribo. Iya. Panjang. Udah. Jadi tuh sebelum gue niat udah lama nih mas, cuman kan belum nemu di mana gitu kan. Nah terus sebelum ini tuh gue selalu misalnya kalau mau basket gitu mau main doang, gue minta kuncirin sama dia. Tapi kan kuncirnya dia kan pasti nggak sekuat ini kan, cuman kayak kuncir gitu doang. Oh gue ngeliat kayaknya coba langsung aja ke tempat yang ahlinya gitu kan. Boleh dia mah boleh banget. Dukung Nggak lah ada masalah. selagi masih positif ya. Iya, nggak ada masalah. Ya, sorry bro, umurnya berapa? Sekarang 26. Masih muda. Masih muda. Berarti ini kan umur 25 ya? Umur 25. Sama. Dulu waktu gua nikah juga umur 25. 25. Tapi ini gua lebih tua mas. Oh, Di iya? atas gua umurnya. Berapa? Beda 2 tahun sih. Sekarang dia 27. Iya. Masih muda. Iya. Masih muda. Masih lah. Kenapa lo mau kawin cepat? Sebenarnya kalau dibilang mau kawin cepet sih awalnya enggak ya, cuman gue mikirnya gue sama cewek gue lama kan mas, ada 5 tahun kali. Yang jadi istri lo? Iya, jadi istri. Udah ada kali 5 tahun gitu. Gue mikirnya kasihan dianya, kelamaan kan. Dia kan maksudnya perempuan, kalau gue mah santai gitu. Ya, tapi umur 35 Tapi juga bisa, kan? bukan karena itu juga jadi pengen nikahin, enggak. Memang ya udahlah gitu. Orang tua juga Udah saling udahlah. setuju lah ya. Iya. Apalagi mau pacaran berapa lama lagi gitu kan. Kan nikah sambil pacaran bisa. Sama aja Iya, kan. Beda statusnya aja tuh. Iya. Terus lebih enak lagi Lebih ya. enak lah. Nggak ngumpet-ngumpet ya bro. Iya. Gak ngumpet-ngumpet, gak ribet ya kan. Tapi lu tinggal masih sama nyokap? Oh enggak. Oh, lu udah sendiri? berdua doang. Nyokap bokap di Bogor. Oh, lu di situ? Gue di sini sama berdua. sama istri aja. Mantap lah itu, udah bisa di mana aja ya. Iya berdua. Di ruang tamu bisa, di dapur Ya. bisa. Ya. Di
di balkon bisa. Teh istri lu asli mana bro? Istri Jakarta, Betawi juga. Oh Betawi juga. Cuman gue Batak. Oh lu Batak. Oh, Batak. Jadi babe dong. Jadi babe. Betawi. Batak sama Medan beda bro. Sama. Oh, sama. Medan kan daerah aja kan, tapi ya sukunya Batak. Tapi kalau Medan makan B2. Medan makan berdua, banyaknya Asu. asu, tapi asu jarang lah mas, karena sekarang kayaknya orang nggak manusiawi aja lah. Kalau makan anjing tuh kayak aneh. Gua aja orang, maksudnya ya gua kan gua Kristiani ya mas, maksudnya keluarga gua makan babi juga kan, tapi gua punya anjing gitu. Kalau sampai lu makan juga. Wah aneh sih, gua Jadi- nggak ngerti lagi dah. Jadi kayak predator ya? Iya, udah nggak masuk akal sih. Tapi emang kalau di kampung pasti banyak orang yang masih doyan ya? Banyak mas, kalau tidak terkontrol ya pasti kita nggak bisa kontrol kan. Tapi taruh apa yang paling seenggaknya di kota gini deh, Nah, jangan sampai ada jual jagal anjing tapi gitu. kan di pasar pasar ekstrim kan ada bro. Yang di Makassar sana. Di Tangerang juga ada. Oh ada ya? Ada di Tangerang. Oh, nah itu sekarang kan harusnya udah ada undang-undangnya kan mas. Anjingnya udah nggak bisa, anjing kucing. Aku cinta hewan banget sih, nggak bisa. Gua kan waktu sebelum di sini kan gua masih kerja murah ya. Heeh. Nah di depan gua ada bengkel tambal ban. Heeh. Ya kan? Dia orang Batak. Ini anjing. Iya, dia bilang makan anjing bang. Makan bang. Enak kayak kambing kata dia gitu. Terus cara ngebegalnya gimana bang? Ngejagalnya. Lu digebukin dulu bang di karung katanya. Makanya gue kalau punya orang yang gue tahu gitu makan anjing, gue musuhin sih bang. Jujur aja beneran. Karena gue punya anjing ya kan, kucing juga ada. Kayak nggak usah punya deh, nggak masuk akal aja gitu. Karena itu hewan yang punya pikiran masih. Kalau babi kan ya anggaplah kayak ayam gitu kan. Ceritanya kayak konsumsi. Iya, kalau anjing sama kucing tuh kayak wah gila lu. Nggak ada yang lain apa? Kayak masih ada daging ayam, Iya, sapi, masih- kambing ya kan. sapi. Ya, cuma itu kan masing-masing. Masing-masing lah gitu, kita juga Nggak bisa menyalahkan. Memang kan dari sananya juga tadi. iya, cuman yang nyiksa-nyiksa itu aja udah paling nggak terima sih. Kalau ketemu orang nyiksa-nyiksa hewan gitu kan, wah, itu udah paling aneh sih. Gak ngerti apa yang di pikirannya. Dia mau nggak ya kalau dirinya disiksa kayak gitu? Iya. Gue kadang-kadang juga berpikir anjing aja dimakan ya. Ngeri juga. Ngeri banget. Kalau nggak ada daging lain, manusia dipotong. Bisa ya, jadi, bisa jadi Iya kan? kanibal ya kan? Udah mentalnya udah kayak gitu soalnya. Tapi masih sering pulang kampung. Ke Sumatera masih sih mas. Masih karena nenek masih di sana, masih ada sana. Nggak sering sih ya, paling setahun sekali. Natalan paling iya. Berarti lu seagama ya sebenarnya? Iya. Cuman karena dia beda adat, pas nikah di adat dulu, jadi dia dikasih marga dari nyokap. Oh, kalau Batak gitu ya? Batak gitu, jadi dia dikasih marga.
Tapi kalau istri orang tuanya silsilahnya gitu orang Jawa lah orang Jawa, gitu. Jawa, Berarti emang- Pemalang. Ya berarti istilahnya orang Jawa cuman lahir di Jakarta. Oh iya iya iya. Istri aslinya keluarganya orang Jawa, cuman memang lahir udah di sini. Di daerah Jawa. Jawa. Jawa, daerah Jawa. Berarti lama pacaran sama istri lu? Lama, 5 tahun mas. Buset. 5 tahun. Dari gue baru lulus sekolah penerbangan. Gue aja cuma 7 bulan gue pacaran gitu. Enggak, kan pada waktu itu umur gue juga udah ya satu ya bini gue kan umur kalau cewek umur segitu udah kayak apa ya? Udah berasa dewasa banget. Iya ya. iya iya. Dewasanya kan lebih ya. Iya. Jadi kalau cewek kan kalau bisa kan jangan sampai di atas 25 gitu. Iya, iya. Atau enggak jangan sampai 27 28. Iya. Cewek gue juga sebenarnya mikirnya kayak gitu, cuman dia di keluarganya jadi orang tuanya nih ibunya udah meninggal, Oh gitu. udah lama. Nah si ayahnya ini kabur, punya istri lagi, jadi dia sekarang tulang punggung kan. Punya anak punya berapa? 6, dia anak kedua gitu. Nah kakaknya ini ya udah menikah, jadi ya nggak bisa terlalu diharapkan kan gitu. Makanya dia tadinya bukan nggak mau nikah, cuman nggak pilihan yang bijak aja gitu, takutnya kan terbagi. Tapi sekarang ya setelah nikah nggak ada masalah juga gitu ya. Memang Berarti dia masih Rezeki punya lah. adik. masih ada yang SMA kelas 1, kuliah 2. Jadi berat juga kan. Tapi kan nggak dia sendiri bebannya bro. Iya. Pasti dibagi-bagi lah. Sekarang Namanya dia jatuhnya berapa bersaudara kan dia? contohnya 6 ya. 6 bersaudara ya kan. Pasti kan dibagi-bagi. Pasti. Kalau dia semuanya ya berat bro. Berat. Istilahnya kan udah sama-sama berumah tangga lah. Iya, heeh. Kalau pas ditarik gini lumayan berasa lah. Tapi ini udah enggak, kalau udah ini kan udah Awalnya pas tarik. udah biasa disakitin ya. Harus biasa nih sakitin. Tapi istri lo hobi olahraga juga bro? Apa Bulu cuma- tangkis doang oh, sih. bulu tangkis. Sama lari aja paling. Kirain nge-gym gitu. Enggak. Malesnya yang susah. Ngilangin malesnya itu ya. Malesnya itu. Tapi lo kenapa dari basket bisa ke pilot? Nah, jadi dulu pas gua SMA banyak tuh ada beberapa tim yang nawarin buat beasiswa. Cuman gue mikirnya kayak tadi mas, mikir kayak nggak dihargai kan di sini, kayak mau sampai kapan gitu. Nah akhirnya bilang gue tes lah psikologi. Ternyata di situ untuk jadi pilot ada bakatnya. Ya udah gue coba tes masuk ke sekolah penerbangan, ternyata diterima, ya udah lanjut lah. Berarti dari sekolah penerbangan itu langsung langsung dapat kerjaan atau Oh enggak, sempat nyantai dulu? nyantai dulu, ada mungkin setahun lah nyari-nyari kan, karena kan nggak setiap saat ada pembukaan lowongan juga kan Iya, mas. iya. Jadi tunggu dulu. Berarti jatuhnya di pilot ini udah berapa lama bro? Dari 2015 lumayan lah, baru lah hitungannya kan 6-7 tahun nih. Ya nggak baru lah segitu. Iya. Kalau baru 3 bulan. Masuk sekolah 2014. Nah, sebenarnya
gaji pilot itu gede nggak sih bro? Kalau gede lumayan lah mas. Yang gede itu sebenarnya jam terbangnya. Kalau gaji pokoknya mah ya biasa aja lah, sama aja kayak orang-orang kantoran gitu. UMR lah ya. UMR lah. Tapi jam terbangnya yang kita cari. Makanya kalau nggak terbang kayak COVID kemarin, nangis juga, Rungkat lah ya. berungkat lah. Berarti insentif penerbangan jatuhnya. Iya, insentifnya itu yang Lumayan. Kalau Apa sebulan kalau insentif itu tergantung rute ya? enggak sih, Sama aja. hitungannya per jam kan, Oh. per jam 500.000 gitu. Ah. Dalam sebulan kita bisa 100 jam, kan lumayan. Gede dong Gede kalau dapat 100 jam, tapi dalam sebulan. dalam sebulan masalahnya dapat 100 jam tuh sulit. Emang target? Nggak target, tapi maksimal dari kementerian peraturannya 100 jam. Kalau perusahaan paling sebulan kita dapat jadwal paling 60 60 jam. 60 jam, 60 pernah sampai 75 pernah juga sih. Cuma Berarti rata-rata segitu 60 misalkan 60 atau 70 jam itu kali gope itu. kali gopek. Gede, Cok. Gede. Kali Itu, gope. itu di luar gaji kan? Luar gaji sama luar kalau nginep. Kalau nginep kan dikasih duit juga. Ya, penginapan lah ya. Iya, penginapan. Makanya masuk Gede ya? masuk situ mahal. Mahal. Dan sebanding sama resikonya Iya, juga iya, kan. Iya, iya. Karena resikonya. Resikonya tinggi. Nggak kita doang, soalnya penumpangnya Iya. juga. Tapi ada parasut nggak sih, Bro? Masuk nggak ada. Nggak ada. Kalau pesawat komersil nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Kali gitu disiain gitu. Nggak ada. Berarti ngeri juga ya. Iya. Tapi ya. Kalau pesawat tempur ada parase. Tapi ya udahlah ya. Iya. Nikmati Iya. aja kan. Kalau gue kalau jadi penumpang aja gue masih takut mas, karena kan sama kayak naik mobil, kita nggak kontrol sendiri kan. Iya, iya, iya. Sama aja kayak naik motor juga lah, kalau kita yang bawa kan kita kontrol gitu. Tapi kalau di ruangan pilot itu berapa orang? 2. Fungsinya 2 orang itu? Fungsinya ganti-gantian. Oh. Jadi nanti kita pas mau terbang nih kita rundingan aja. Jadi namanya ada pilot flying sama pilot monitoring. Jadi yang satu flying, yang satu monitoring gitu. Nah kalau flying ini tugasnya ya pokoknya kemana arah kapal, arah pesawatnya ini dia ngatur. Misalnya kita disuruh belok ke Kanan. 330, Iya. kita arahin 330, kecepatan kita ngatur. Pokoknya dia terbang deh tugasnya. Yang monitoring ini yang ngobrol sama ATC, sama radar, yang infoin pesawat di mana. Pokoknya komunikasi sama monitoring semua mesin pesawat segala macam. Karena kan nggak mungkin kerjanya 2, tapi kan itu mengurangi resiko kalau kerjanya dibagi. Makanya selalu Berarti harus 2. lu juga bisa di posisi dia? Bisa. Oh, Bisa. Emang harus kayak gitu ya? Makanya kan banyak yang nanya, Mas sudah pilot atau belum? Nah sebenarnya dalam kokpit itu semuanya udah pilot, tapi jabatannya ada yang kapten, ada yang first officer. Dibedainnya adalah kapten ini penanggung jawab seluruh penerbangan itu, orang yang dituakan lah gitu. Leader lah. Leadernya gitu. Sama dia udah berpengalaman lebih lama jam terbangnya. Tapi kalau kerja sama Sama aja. sama, kita kerjanya sama. Cuman bedanya dia lebih dipercaya aja. Iya, dia lebih percaya. Semua keputusan di dia pokoknya. Salah di dia. Ya karena dia lebih tahu pengalaman, Iya. lebih berpengalaman lah Lebih ya. berpengalaman. Tapi rata-rata untuk usia jabatan menjadi pilot itu umur 65. 65 udah pensiun ya tuh. Sebenarnya 60, tapi kalau misalnya medical check up-nya masih bagus sampai 65 maksimal. Berarti umur 50 mah udah santai lah ya. Iya, Tapi masih ada nggak yang umur segitu masih terbang? banyak Mas. Umur Tapi berapa? biasanya terbangnya udah jarang. Dia cuman biar tetap lisensinya nyala sama tetap bisa, karena dia biasanya umur segitu jadi instruktur Oh, ngajar. oke. Udah kepakainya untuk ngajar dia. Ya, sekarang juga kan pasti ya nyarinya dodon muda ya kan. Iya, Tapi
biar Karena biaya juga kan murahan yang daun muda pasti. Kalau yang umur segitu gajinya udah pasti udah gede gede lah ya, banget. karena udah berpengalaman. Karena jamnya udah tinggi banget kan. Jadi untuk gaji per bulan itu bisa sampai Sebulan kalau misalnya lancar, terbangnya banyak, itu take home pay. Kalau captain sih bisa sampai 150 sebulan. Ngeri ya. Hari mas kalau udah captain mah, makanya banyak yang deketin pramugari karena duitnya banyak kan. Tajir melintir Iya, ya. duitnya mah apalagi kalau udah pilot captain, instruktur juga, udah itu banyak banget pasti. Enggak banyak banget pasti banyak. Soalnya udah banyak saya temuin kan captain itu. Tapi sebenarnya di dunia pilot itu ya pasti ada lah ya, maksudnya bandel-bandel dikit mah ya. Ada pasti. Ya. Tergantung Ada. orang lagi Pak. Iya. Saya pun nggak bisa bilang saya sekarang mungkin enggak, ke depan kita nggak ada yang tahu gitu, nggak munafik tapi ya mencoba enggak gitu. Saya kan kita kan berkomunikasinya ya Orang-orang lawan itu jenis. iya, dan jenisnya lebih banyak gitu. Oh. Sama istri pun ya udah tahu gitu ya mudah-mudahan dia cuma bisa bilang ya mudah-mudahan enggak. Kalau dituduh malah ntar ngelakuin kan mas. Betul. Karena daripada gue cuma dituduh nih yang gue lakuin. Iya. Ngapain? Mendingan saling percaya aja. Iya, gue cuma bilang udah lu percaya aja. Lu mau nggak percaya atau percaya, kalau gue mau lakuin gue ngelakuin pasti gitu. Mendingan cinta gue cuma buat lo. Iya. Sama Iya. duit gue. Itu udah pasti bro. Tapi kalau lu berapa bersaudara bro? Gue cuma 2. Adik gue masih kuliah. Oh lu anak pertama. Anak pertama gue. Agak berat. Iya, anak pertama. Kiri kanan bro. Kiri kanan. Tapi gue juga baru nih mas, gue jadi cerita juga nih, orang tua gue nih pisah. Oh. Orang tua gue pisah, jadi ya Kandas lah. Jatuhnya ya lo jadi kepala itu Iya. tulang punggung juga Jadi ya. tulang punggung juga. Kan lo nggak sebanyak istri lo. Iya. Adanya, kan? Karena bokap juga masih kerja kan. Tapi kayak adek lo sama nyokap sama bokap. Sama bokap. Oh gitu. Sama bokap. Nyokap gue yang sendiri. Umur berapa sih orang tua? Umur bokap tuh 55, nyokap 52. Bisa ya sampai tidak kandas gitu ya? Gue nggak ngerti dah mas. Makanya Udah. anak udah segede gini udah Iya. nikah ya. Adik gue udah gede juga. Terus cuman udah nggak bisa kompromiin lagi. Udah jalannya gitu kan. Yang kalau gue ngomongnya ya gimana deh biar lo bahagia, gue mas sebagai anak tetap hormat sama lo berdua gitu kan. Betul. Yang penting itu yang jalanin kan. Iya. Yang jalanin, kalau lu berantem mulu nggak bahagia juga buat apaan? Cuma Nggak ada rasa percayanya juga. Ya, resiko rumah tangga kan gitu Pak. Iya, Lo aja pasti ngerasain. ngerasain gua baru setahun aja kan. Berantem kecil. Iya. Kan. Tapi Tapi sebenarnya padahal itu bumbu loh bro. Kalau menurut Iya, gua ya. kalau nggak gitu kan aneh juga kan Iya, mas. adem-adem aja aneh. Aneh.